Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Maharani, NIM 14101201119 dari kelompok 1 mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, jadi materi yang akan dibahas yang pertama ada ciri seksual, organ reproduksi, perkembangan gonad, kemudian diameter telur dan juga fekunditas, HSI, GSI, induksi hormon, kemudian ada rekayasa kelamin, teknik asai, dan juga pengawetan gamet. Nah, yang pertama reproduksi. Reproduksi itu apa? Yaitu proses menghasilkan keturunan untuk melestarikan populasi spesiesnya. Nah, reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada seksual dan juga aseksual. Kemudian ciri seksual ada dua juga, yaitu primer dan juga sekunder. Primer ini organ dalamnya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau sekunder ini bisa dilihat kasat mata seperti panjang, bobot, kemudian warna. Oke, buat primer jantan ini testis, betinanya ovarium. Sekunder ada dimorfisme, yaitu berdasarkan ukuran, bobot, panjang. Contohnya ikan konsumsi, sedangkan di kromatisme contohnya ikan hias, bisa dilihat dari segi warnanya. Nah, beginilah guys hasil praktikum ciri seksual organ reproduksi ikan nila. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan testis ya dari ikan jantan nila. Nah, ini pakannya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang berfungsi memproduksi gamet untuk organisme jantan maupun betina. Nah, biasanya kematangan gonad ini ada 5 guys. TKG 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Ciri-ciri induk nila yang jantan yang siap mantang gonad. Yang pertama, dia berumur di atas 6 bulan. Kemudian untuk panjang dia di atas 25 cm. Kemudian untuk bobot tubuh ataupun berat dia harus di atas 250 gram. Nah, yang kedua, bila stripping dia akan mengeluarkan cairan sperma yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai warna badan yang hitam. Kemudian yang keempat, pada bagian dagu biasanya dia warna putih. Kemudian yang kelima, pada alat kelamin biasanya dia runcing dengan warna putih bersih. Untuk induk betina, dia berumur di atas 6 bulan. Itu yang pertama. Kemudian panjang dia harus di atas 25 cm. Kemudian bobot tubuh dia harus di atas 200 gram. Nah, yang kedua, genital ataupun papila betina yang matang gonad biasanya dia warna merah. Kemudian yang ketiga, alat kelamin membulat dan berwarna kemerah-merahan. Yang keempat, bila di stripping dia akan mengeluarkan telur yang berwarna kuning tua. Kemudian yang kelima, perut dia membuncit ataupun agak melebar. Buat TKG 1 sampai 3 ini biasanya disebut juga pra pemijahan atau sebelum pemijahan. Nah, TKG 4 ini biasanya menuju pemijahan, dan juga TKG 5 ini pasca pemijahan atau setelah pemijahan. Lanjut. Nah, ini guys hasil praktikumnya. Ini masuk ke TKG 1 karena sebenarnya itu belum penuh. Kalau TKG 4, 5 tuh rada berisi. Yang ketiga yaitu diameter telur dan juga fekunditas. Nah, diameter telur itu apa? Yaitu pengukuran panjang telur
dari induk betina pastinya yang memasuki TKG 3 dan juga TKG 4. Kenapa TKG 3 dan juga 4? Karena telurnya ini udah hampir mendekati sempurna seperti itu. Fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah sel telur dari induk betina yang nantinya akan dikeluarkan ketika pemijahan. Faktor apa saja yang mempengaruhi diameter telur dan juga fekunditas? Untuk diameter telur, yang pertama ada nutrien dalam telur dan juga vitamin E. Fungsi fekunditas yaitu dengan melihat ras, melihat populasi, perkiraan penetasan. Nah, berikut merupakan perhitungan diameter telur. Jadi rumusnya itu jumlah data valid dibagi banyak telur yang komik. Nah, di sini ya misalkan ada 1190 data. Dibagi banyak telur, itu ada 29, hasilnya 41,3. Ini diameter telurnya. Nah, unitasnya 866. Selanjutnya bahasanya GSI dan juga HSI. GSI atau Gonadal Somatic Index adalah perbandingan antara gonad dengan bobot ikan. Jadi untuk perhitungan GSI ini yaitu perbandingan antara bobot gonad dan juga bobot ikan dikali 100%. Untuk HSI, perbandingan antara bobot hati dengan tubuh ikan dikali 100%. Nah, berikut hasil praktikum GSI. Diketahui bahwa bobot ikan nila sebesar 17,8 gram, kemudian bobot gonadnya 0,36 gram. Nah, sekarang kita mencari GSI dengan membandingkan bobot gonad dibagi bobot ikan yaitu 0,36 dibagi 17,8 hasilnya 0,2%. Kemudian kita akan mencari HSI dengan membandingkan bobot hati dibandingkan dengan bobot ikan yaitu 0,19 dibagi 17,8 dikali 100%, hasilnya 0,01% untuk HSI. Kemudian induksi hormon. Hipofisa merupakan kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon yang mana di dalamnya mengandung gonadotropin untuk mematangkan gonad. Nah, rekayasa genetika ini dilakukan dengan cara merubah kelamin jantan dan juga betina dengan cara bisa dilakukan perendaman, penyuntikan, dan juga oral. Selanjutnya asetokarmin. Nah, asetokarmin ini merupakan larutan yang fungsinya memberi warna pada gonad ikan yang berukuran kecil. Nah, biasanya asetokarmin ini dilakukan pada pengamatan di mikroskop. Nah, berikut hasilnya ya. Bisa dilihat ada warna biru tuanya. Preservasi sperma. Preservasi sperma ini merupakan kegiatan pengawetan sperma untuk menjaga sifat dan juga fungsi dari sperma tersebut. Berikut merupakan hasil motilitas preservasi sperma didapatkan angka motilitas 0,50. Nah, ini didapatkan kepadatan sperma kotak 1 sejumlah 20, kotak 2 sejumlah 5, kotak 3 23, kotak 4 35, dan juga kotak 5 53. Nah, kepadatan diambil yaitu rata-rata dari kotak 1 sampai 5 dikali 25 per 0,1 mm. Hasilnya 6.800 sel per mililiter. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan ya untuk merancang PPT ini. Mungkin sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat